Bab 656. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Yang Xuan tidak menjawab pertanyaan satu sama lain, tetapi bertanya, apakah Patriark tahu apa yang ada di atas? Aku tahu lebih dari itu. Patriark tampak sangat rumit ketika dia melihat kata-kata dalam buku kuno itu. Dia memejamkan matanya seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Setelah waktu yang lama, dia perlahan membuka mulutnya dan mendesah. Kata-kata di atas adalah kata-kata Longyin dari keluarga Longyin kita. Tepatnya, ini adalah buku panduan pedang. Yang Xuan mengangguk, yang sudah dia duga sebelumnya, tetapi melihat ekspresi Patriark, tampaknya itu tidak sesederhana itu, dan bertanya, apakah ada yang istimewa tentang buku panduan pedang ini? Patriark melihat kata-kata di atas, matanya penuh dengan kepahitan, dan pada saat yang sama, dia sedikit lega. Buku panduan pedang ini benar-benar istimewa, dan tidak ada deskripsi terperinci tentang gerakan tertentu. Itu menyampaikan sebuah ide, yang mirip dengan apa yang dikatakan Ah Yun tadi. Menurut spektrum pedang, ilmu pedang tertinggi yang sebenarnya tidak boleh kaku dalam bentuk yang sama. Pedang itu sendiri hanyalah sebuah alat pembawa. Baik itu pisau, senapan, kapak perang, atau senjata lainnya, semuanya dapat diintegrasikan ke dalam ilmu pedang selama memiliki kelebihan. Buku petunjuk pedang juga mengatakan bahwa tidak ada senjata atau jurus yang sempurna di dunia ini. Setiap jurus dan senjata memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi, keadaan tertinggi yang sebenarnya adalah melupakan segalanya, bahkan melupakan jurus, dan menggunakan kesadaran untuk mendorong ilmu pedang, daripada menggunakan ilmu pedang untuk membatasi kesadaran. Ketika klan itu tumbuh dewasa, dia menerjemahkan kata-kata di atas. Ada banyak sekali isinya, bahkan Yang Xuan merasa sangat terkesan. Pada saat ini, saya tiba-tiba mendengar sang patriark mendesah, sepertinya kita salah pada awalnya. Dia menggunakan waktu bertahun-tahun untuk membuktikan bahwa dia benar. Yang Xuan tercengang. Maksudmu, kamu tahu penulis buku petunjuk pedang ini? Sang patriark mengangguk dan mendesah, penulis spektrum pedang ini berasal dari generasi yang sama dengan Ah Yun. Dapat dianggap sebagai sepupu Ah Yun dan generasi Chunxi. Puluhan tahun yang lalu, seorang gadis dengan bakat luar biasa muncul di suku Longyin kami. Kami belum pernah bertemu dengan bakat seperti itu sejak nenek moyang kami memilih untuk menghindari dunia 400 tahun yang lalu. Saat itu, saya ingin mengolahnya menjadi andalan suku Longyin kami, dan bahkan berpikir untuk mewariskan posisi pemimpin klan kepadanya di masa depan. Saya meminta semua ahli dalam keluarga untuk mengajarinya ilmu pedang tertinggi dan super secara langsung. Gadis kecil itu benar-benar bekerja keras. Ketika dia setua Ah Yun sekarang, dia menggunakan pedang panjangnya untuk memilih beberapa ahli dari keluarga Semo, sehingga keluarga Semo tidak berani menyinggung keluarga Longyin kami selama lebih dari 10 tahun. Saat itu, saya sangat senang bahkan menyiapkan dokumen penerus patriark, tetapi tiba-tiba sebuah peristiwa besar terjadi. Malam itu, saya mengirim seseorang untuk mencari gadis itu. Tanpa diduga, saya menemukan bahwa gadis itu bahkan menggunakan teknik pedang keluarga Semo. Ini adalah tabu bagi orang-orang Longyin kami. Saya segera memintanya untuk berlutut di depan leluhurnya dan mengakui kesalahannya. Tetapi dia menolak untuk mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa apa yang ditinggalkan leluhur kami adalah salah. Pedang panjang bukanlah senjata tertinggi di dunia, atau tidak ada senjata yang benar-benar tak terkalahkan di dunia. Jika Anda ingin melatih pencapaian puncak Anda harus belajar dari 100 aliran. Jika Anda berpegang pada satu bentuk sepanjang waktu, Anda akan menurun cepat atau lambat. Saat itu, saya marah dan tidak menghormati leluhur saya. Itu adalah kejahatan besar dalam keluarga Longyin kami. Jadi malam itu, orang-orang saya dan saya mengikatkan batu besar padanya dan melemparkannya ke tebing. Ketika sampai pada hal ini, wajah patriark penuh dengan rasa bersalah. Sebenarnya, setelah malam itu, selalu ada jerawat di hatiku. Tidak seorang pun tahu betapa sakitnya hatiku. Kupikir dia sudah terbunuh, tetapi aku tidak menyangka dia masih hidup. Yinwen panjang pada spektrum pedang ini adalah tulisan tangannya. Dan dilihat dari tulisan tangannya, ilmu pedangnya telah mencapai puncaknya. Adik kecil, bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Setelah mendengar ini, Yang Xuan juga menghela napas, mengangguk dengan lembut dan berkata dengan jujur, aku tidak tahu apakah dia baik-baik saja, tetapi ilmu pedangnya benar-benar tak tertandingi di dunia.
Dia disebut Santo Pedang di dunia luar. Dalam hal kekuatan, menurutku dia bukan yang pertama dan kedua di seluruh dunia. Sang Patriark mengangguk dan mendesah, adik kecil, aku bertanya satu hal padamu. Jika suatu hari kamu bertemu dengannya di luar, katakan padanya bahwa aku kasihan padanya. Itu bukan dia, tetapi kita. Dia benar, pikiran kita terlalu tertutup. Katakan padanya bahwa jika dia membenciku, aku bersedia berlutut di depannya dan meminta maaf. Baiklah, jika aku bertemu dengannya, aku akan menuruti kata-katamu. Yang Xuan menghela napas. Malam itu, dia meninggalkan suku itu. Tentu saja, tidak mudah untuk datang dan pergi. Yang Xuan memanjat pohon anggur tua dan melemparnya ke tebing sepanjang malam. Ketika dia kembali ke Nanjiang, hari sudah siang keesokan harinya. Yang Xuan menemukan harta karun pengisi daya di bandara, yang menyalakan ponsel yang telah lama dimatikan karena tidak ada daya. Begitu aku menyalakannya, aku hendak menelepon Sunan untuk menahan pinggan. Tanpa diduga, ratusan pesan tiba-tiba masuk dan berdengung di tanganku. Sebagian besar pesan dikirim oleh Sue Chow dan Su Mei. Dari segi waktu, semua orang telah mengiriminya lusinan pesan sejak tadi malam. Isi pesannya hanya satu kalimat, telepon balik segera setelah Anda melihatnya. Yang Xuan sedikit mengernyit, dan firasat buruk muncul di hatinya. Saat hendak menelepon balik, Sue Chow tiba-tiba menelepon. Kata pertama yang diucapkannya membuat rambut Yang Xuan berdiri. Kakak Yang, sesuatu terjadi. Kakak iparku diracun dan sekarang sedang diselamatkan di rumah sakit. Apa? Rumah sakit mana? Aku akan segera datang. Yang Xuan sangat gugup hingga suaranya berubah. Dia bergegas keluar dari bandara, menghentikan taksi, dan bergegas ke rumah sakit. Sekelompok orang duduk dengan cemas di pintu ruang gawat darurat. Ketika Zhang Huafang melihat Yang Xuan berlari mendekat, dia berdiri dengan mata dan mata merah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menatap wajah Yang Xuan. Di mana kamu mati? Aku tidak dapat menemukan siapapun yang mencarimu sepanjang malam. Jika putriku ada yang salah, aku tidak akan menyelesaikannya denganmu. Bibi ketiga, ini bukan urusan Yang Xuan, dan sekarang bukan saatnya untuk mengatakan ini. Prioritas utama adalah menyelamatkan Sunan terlebih dahulu. Su Mei cukup tenang. Dia dengan cepat membuka Zhang Huafang, menatap Yang Xuan dan menarik napas dalam-dalam. Sunan diracuni. Alasan spesifiknya tidak diketahui. Saya bekerja lembur dengannya di perusahaan tadi malam. Dia tiba-tiba memegangi perutnya dan mengatakan dia sakit perut, lalu dia pingsan. Ketika saya dikirim ke rumah sakit, saya mengatakan itu keracunan akut. Saya menyelamatkannya sepanjang malam. Sekarang saya tidak tahu situasinya. Saya tidak bisa menghubungi Anda. Keracunan. Yang Xuan mengerutkan kening, bagaimana orang baik bisa diracuni. Kotoran. Pada saat ini, Sue Chow tiba-tiba berlutut di tanah dan berkata sambil menangis. Kakak Yang, saya minta maaf, saya gagal melindungi saudara ipar saya. Tetapi aku bertanya kepada saudara-saudara yang diam-diam melindungi adik iparku. Mereka dapat yakin bahwa adik iparku selalu berada dalam pengawasan mereka. Mereka tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Aku tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba diracuni. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam, menendang Sue Chow ke samping, lalu langsung menuju jendela di koridor, menggigil, mengeluarkan sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mungkin itu karena tanganku terlalu gemetar dan pemantik api tidak menyala setelah beberapa kali menyalakannya. Jangan merokok, ini rumah sakit. Su Mei berjalan ke samping dan menepuk bahu Yang Xuan dengan lembut. Jika kamu memiliki emosi, keluarkanlah. Jangan ditahan. Dia sangat mengenal karakter Yang Xuan. Meskipun Yang Xuan sekarang sangat tenang, Su Mei tahu betul bahwa Sunan memiliki beban yang tak tergantikan di hati Yang Xuan. Jika sesuatu terjadi pada Sunan malam ini, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan dilakukan pria ini. Pada saat ini, pintu ruang gawat darurat terbuka, dan seorang dokter berjas putih keluar, siapa keluarga pasien. Saya, Zhang Huafang bergegas maju. Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Dokter menyeka keringatnya dan mendesah, nyawanya terselamatkan. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua senang. Tetapi kemudian dokter menambahkan, tetapi situasinya tidak optimis. Pasien memiliki racun yang sangat aneh. Racun itu telah menyerang saraf. Bahkan jika dia selamat, dia akan menghabiskan hidupnya dalam keadaan koma. Zhang Huafang bertanya-tanya, apa artinya ini? Dokter menghela nafas. Singkatnya,
Itu adalah sayuran. Ledakan. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Huafang dan Sumeiru di dekatnya tersambar petir. Vegetatif. Berita itu tidak jauh lebih mudah daripada kematian langsung. Dokter, apakah tidak ada cara lain? Selama kita bisa menyelamatkannya, kita bersedia mengeluarkan biaya berapapun. Ucapan Su Mei bergetar. Meskipun dia selalu sangat tenang, itu tidak berarti dia benar-benar tenang. Dulu dia dan Sunan adalah musuh bebuyutan, dan mereka tidak cocok. Namun, setelah banyak pengalaman bersama, perasaan mereka saat ini tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Jika hidupnya dapat menyadarkan Sunan, dia tidak akan ragu untuk menyingkirkan dirinya sendiri. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dokter itu menghela napas, ini adalah neurotoksin yang sangat aneh. Sampai sekarang, kami belum menemukan racun apa ini. Saya benar-benar minta maaf. Kami telah melakukan yang terbaik. Putrinya, Zhang Huafang jatuh ke tanah sambil terengah-engah. Saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba berjalan menuju ruang penyelamatan. Anggota keluarga ini, saya minta maaf. Sekarang pasien belum sepenuhnya terbebas dari bahaya. Anggota keluarga itu tidak dapat masuk untuk sementara waktu. Keluar, Yang Xuan tiba-tiba berteriak, dan aura pembunuh yang kuat meledak dalam sekejap, yang membuat kaki dokter itu lemas dan lumpuh ke tanah. Orang-orang lainnya di ruang penyelamatan juga mati rasa. Mereka belum pernah merasakan aura pembunuh dan kekerasan yang begitu kuat. Tampaknya yang datang saat ini adalah binatang buas haus darah kuno. Bibir Sunan berwarna ungu tua, wajahnya agak biru, matanya tertutup, dan napasnya sangat lemah. Istri, jangan takut. Aku bisa membangunkanmu bersamaku. Yang Xuanan membuka mulutnya. Di antara kata-katanya, dua garis darah dan air mata menyembur di sepanjang mata Yang Xuan. Semua orang terkejut dengan pemandangan. Ini, darah dan air mata keluar dari mataku. Hal semacam ini hanya terlihat di TV sebelumnya, tetapi aku tidak pernah menyangka itu akan terjadi dalam kehidupan nyata. Tuan, ada satu kata yang menurutku harus kukatakan padamu. Pada saat ini, dokter itu tiba-tiba pulih dari keterkejutannya. Tuan Qin Beishan ada di Nanjiang akhir-akhir ini. Jika dia bersedia melakukannya, istrimu mungkin masih bisa diselamatkan. Qin Beishan, ketika mereka mendengar ini, mata mereka yang redup tiba-tiba bersinar terang. Apakah Qin Beishan itu bergelar pengobatan nasional? Jika dia bersedia melakukannya, racun pada Sunan tentu saja akan melakukannya. Apa yang kamu bercanda? Zhang Huafang jatuh ke tanah dengan putus asa dan berkata sambil menangis, Tuan Qin adalah dokter nasional. Dia menyelamatkan bencana besar. Bagaimana dia bisa menemui dokter untuk kita, orang biasa? Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang menjadi gelap lagi. Memang, Gunung Qinbei tidak bisa diundang begitu saja. Orang ini bergelar pengobatan nasional. Dia bukan hanya tokoh terkemuka di Tiongkok, tetapi juga di dunia. Dia telah membalikkan keadaan beberapa kali dan secara tidak langsung menyelamatkan jutaan nyawa. Bagaimana orang seperti dia bisa menemui dokter untuk orang biasa? Di mana dia sekarang? Yang Xuan tiba-tiba mendongak, matanya bersinar dengan esensi. Nanjiang, tempat Tuan Qin tiba pagi ini, sekarang tinggal di dekat Danau Sansui. Namun, darurat militer telah diberlakukan di sekitarnya. Sepertinya mustahil untuk menemuinya. Dokter itu mendesah. Sue Chao, awasi bangsal. Tidak seorang pun diizinkan masuk sampai aku kembali. Siapapun yang berani menerobos masuk dengan paksa akan dibunuh. Yang Xuan memberi perintah keras, lalu bergegas turun ke bawah. Dia memacu mobilnya dengan kecepatan penuh sepanjang jalan. Tentu saja, dia pernah mendengar nama Qin Beishan dan tahu bahwa orang ini tidak dapat diundang jika dia punya uang. Dan dia tidak takut pada kekuasaan apapun. Jika dia tidak mau, bahkan mencekik lehernya tidak akan membantu. Jadi Yang Xuan sudah memikirkannya. Ketika dia melihat Qin Beishan sebentar lagi, bahkan jika dia berlutut dan bersujud serta memukul kepalanya, dia akan meminta Qin Tua untuk keluar dari gunung. Villa di tepi danau memang dijaga ketat. Orang-orang seperti Qin Beishan dapat disebut sebagai harta nasional. Dia terlibat dengan semua orang di dunia. Tentu saja, dia tidak bisa membuat kesalahan apapun. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Begitu mobil Yang Xuan mencapai pintu, mobil itu dihentikan oleh sekelompok penjaga bersenjata lengkap. Semua penjaga ini bermata cerah, dingin, dan bersenjata lengkap, dan mereka semua mengenakan medali emas di dada mereka. Jelas,
Mereka bukan milik teater lokal manapun, tetapi penjaga yang langsung berada di bawah Departemen Perang Umum, yang bertanggung jawab untuk melindungi orang-orang penting. Mereka tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun kecuali orang-orang yang menjadi target yang ingin mereka lindungi, bahkan jika Panglima tertinggi setempat datang. Saya ingin bertemu Tuan Qin Beishan. Tolong sampaikan. Yang Xuan membuka pintu dan turun, mulutnya terbuka samar-samar. Tuan Qin sedang beristirahat. Silakan segera pergi dari sini. Penjaga itu sama sekali tidak memakannya, tetapi sudah diduga. Orang-orang seperti Tuan Qin tentu saja bukan orang yang ingin dilihat orang. Melihat pihak lain tidak tergerak dan memiliki ekspresi aneh, sekelompok penjaga mengangkat senjata mereka dan berteriak dengan marah, silakan segera pergi dari sini, atau kami akan menembak. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam, menatap penjaga di depannya dan berkata samar-samar, kalian adalah sekelompok penjaga yang kompeten, tetapi kalian mungkin akan menyesal hari ini. Saat berbicara, Yang Xuan tiba-tiba melirik tubuhnya. Tembak. Penjaga itu menyadari ada yang tidak beres dan dengan cepat memerintahkan untuk menembak. Dada-dada, untuk sesaat, peluru yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah Yang Xuan seperti tetesan air hujan. Para penjaga ini benar-benar luar biasa. Mereka menembak dengan sangat cepat, dan titik tembaknya sangat akurat. Tidak ada dari mereka yang menyimpang. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka membentuk rentetan peluru. Terlebih lagi, selain menutupi target, bahkan tempat dengan diameter 5 meter di sekitar target ditutupi oleh 360 derajat dan 5 sudut mati. Sederhananya, apalagi manusia hidup, bahkan seekor nyamuk tidak dapat bersembunyi di bawah cakupan daya tembak presisi tinggi dan kepadatan tinggi seperti itu. Namun, pada saat ini, pemandangan yang luar biasa muncul. Pria itu tidak disaring seperti yang diharapkan, tetapi menghilang dalam sekejap. Di mana orang-orang itu? Semua orang sedikit tercengang pada awalnya, dan kemudian wajahnya tiba-tiba membeku. Tidak. Qin Beishan adalah pengobatan nasional pertama di negara Longxia. Mereka memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan menghargai rakyat jelata di dunia. Setiap kali terjadi bencana penyakit berskala besar, mereka akan selalu bangkit untuk pertama kalinya dan membalikkan keadaan lagi dan lagi. Orang seperti itu tentu saja merupakan harta nasional yang dihormati oleh ribuan orang. Semua penjaga yang dikirim untuk melindunginya tentu bukan orang biasa. Kapten penjaga yang bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Gunung Qinbei juga bermarga Qin dan nama lengkapnya adalah Qin Longhu. Penjaga mereka sangat istimewa. Mereka tidak berada di bawah yurisdiksi wilayah manapun, bahkan tidak ada sebutan. Namun, mereka memiliki nama kode, bayangan. Tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi tentang efektivitas tempur. Jika Anda membawa satu dan menempatkannya di wilayah manapun, itu pasti elit dari elit. Qin Longhu memimpin penjaga untuk membawa semua jenis orang. Tidak peduli seberapa berbahaya dan sulitnya tugas itu, dia tidak pernah panik. Karena dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri dan kekuatan penjaganya. Dalam lingkup darurat militer mereka, bahkan jika Raja Surgawi Lao Su datang, dia tidak dapat menyentuh sehelai rambut pun dari Tuan Qin tua. Namun saat ini, Qin Longhu panik. Dia belum pernah melihat keterampilan yang membuat orang mati rasa. Pemuda yang tampak polos itu, seperti hantu, berenang di antara mereka dengan kecepatan yang melampaui batas manusia. Mereka melatih jaringan daya tembak yang tepat berkali-kali dan menggambarkannya sebagai hal yang tidak berguna di depan pria ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pria itu melumpuhkan titik serangan paling kritis dari formasi pertahanan mereka, lalu mengambil 2 senapan otomatis penuh peluru dan bergegas menuju pusat villa. Kejar aku, bahkan jika kamu hancur berkeping-keping, kamu harus menjaga Tuan Qin tua tetap utuh. Keringat dingin mengalir di pipi Qin Longhu. Qin tua adalah senjata penting negara. Tubuhnya terkait dengan keselamatan jutaan orang di dunia. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Qin hari ini, dia akan menjadi orang berdosa selama ribuan tahun. Dia adalah orang pertama yang mengejar dengan senjata. Pop, saat itulah suara tembakan di depan tiba-tiba terdengar. Qin Longhu tiba-tiba merasakan pergelangan tangannya, dan kemudian senapan otomatis di tangannya terpental keluar. Sebuah lubang peluru seukuran ibu jari muncul di senapan otomatis yang terbang itu. Sebelum dia bereaksi, pop, 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 suara tembakan datang dari depan lagi. Pada saat yang sama, beberapa penjaga di samping Qin Longhu dan senapan otomatis mereka juga terlepas dari tangan mereka. Syok, pada saat ini,
Qin Longhu tidak tahu kata-kata apa yang harus menggambarkan emosinya. Jika tembakan pertama karena keberuntungan, bagaimana menjelaskan lebih dari selusin tembakan di belakang? Tubuh pria itu secepat kilat. Mustahil mengangkat pistol dan menarik pelatuk di lintasan seperti itu. Namun, pria itu tidak hanya menarik pelatuk, tetapi juga mengenai sasaran dengan sangat akurat. Dahi Qin Longhu dipenuhi butiran keringat, dan napasnya mulai terengah-engah. Dia tahu betul bahwa jika pria itu membidik alis mereka, pada saat yang sama, seluruh tubuh Qin Longhu mulai gemetar. Karena dia tahu betul bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk saling bertarung. Dengan kata lain, jika orang itu ingin melakukan sesuatu pada Tuan Qin, mereka seperti perabotan. Mereka sama sekali tidak dapat menghentikannya. Memikirkan hal ini, Qin Longhu tiba-tiba mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke pelipisnya, dan berkata dengan sangat sedih, Tuan Qin tua berada dalam bahaya di seluruh dunia, tetapi sekarang ada kesalahan di tanganku. Aku hanya bisa memaafkannya dengan kematian. Tepat saat dia hendak menarik pelatuk, terdengar suara tembakan lagi dan pistolnya terlempar keluar. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyakiti Tuan Qin. Pada saat ini, suara samar tiba-tiba datang dari depan. Yang Xuan tiba-tiba muncul di depan Qin Longhu, kurang dari 10 meter jauhnya. Sua, di belakangnya, puluhan penjaga dengan senjata masih di tangan mereka mengangkat senjata mereka dalam sekejap. Yang Xuan sedikit mengernyit. Apakah kamu masih ingin berbicara denganku seperti ini? Qin Longhu menelan ludah dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, semua mundur. Kapten, tapi, aku menyuruhmu untuk mundur. Qin Longhu menaikkan volume karena dia tahu bahwa bahkan jika pria itu benar-benar terekspos di depan mereka saat ini, mereka masih tidak memiliki peluang untuk menang jika mereka berani menembak dengan gegabah. Setelah puluhan penjaga mundur, Qin Longhu menatap Yang Xuan dan berkata dengan suara yang dalam, apa tujuan dari tindakanmu hari ini? Sebenarnya, suasana hati Qin Longhu saat ini telah jauh lebih santai dibandingkan dengan sebelumnya. Karena sekarang dia setidaknya bisa yakin bahwa orang ini bukanlah pembunuh yang dikirim oleh pasukan musuh, jika tidak, dengan keterampilan mengerikan pihak lain, bukan hanya mereka, tetapi bahkan Tuan Qin tua mungkin telah meninggal saat ini. Saudaraku, mohon maafkan saya karena telah menyinggung Anda hari ini. Yang Xuancong mengulurkan tangannya ke pihak lain. Dia tidak bersikap tidak masuk akal. Dia berkata, Tuan Qin tua peduli dengan semua orang di dunia dan merupakan salah satu orang yang paling saya kagumi. Saya tidak ingin mengganggu, tetapi saya tidak berdaya hari ini. Jangan khawatir, saya hanya mencari Tuan Qin tua untuk meminta sesuatu hari ini. Saya tidak akan pernah menyakitinya. Jadi, mohon buatlah agar saya dapat melakukan wawancara pribadi dengan Tuan Qin. Qin Longhu berkata dengan suara yang dalam, tidak, Tuan Qin adalah senjata penting negara ini. Tidak seorang pun boleh melihatnya, dan sampai sekarang, aku tidak tahu asal-usul dan identitasmu, jadi aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Sebelum pihak lain selesai berbicara, Yang Xuan tiba-tiba menaikkan volume suaranya, ketika aku berbicara dengan Tuan Qin nanti, jika seseorang menyela, aku akan sangat tidak senang. Aku tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi saat itu. Pilihlah sendiri. Setelah mengatakan itu, Yang Xuan berbalik dan terus berjalan maju tanpa melihat ke belakang. Qin Longhu berdiri di tempatnya, mulutnya sedikit berkedut. Setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan walkie-talkie-nya dan mengatupkan giginya dan memerintahkan. Semua orang dengarkan, tidak seorang pun boleh melangkah setengah langkah di kediaman Tuan Qin tanpa izinku. Perintah ini sangat tidak berdaya bagi Qin Longhu, tetapi dia tidak punya pilihan saat ini. Karena dia tahu betul bahwa ini adalah pilihan terbaik saat ini. Karena dia tidak punya modal untuk membuat persyaratan dengan pihak lain. Di sebuah kamar di tengah villa, Qin berkonsentrasi pada penelitian medis seperti biasa. Usianya sudah 80-an. Usianya seharusnya sudah tua, tetapi dia masih tetap pada posisinya dan berencana untuk mengabdikan seluruh tenaga dan waktunya untuk dunia. Ketika Yang Xuan memasuki ruangan, Qin yang sudah tua hanya memunggunginya. Sambil berkonsentrasi pada penelitian medis, dia berkata, jika Anda ingin mengambil nyawaku, bisakah Anda memberi saya waktu 10 menit lagi? Yang Xuan tercengang, mengapa Anda pikir saya di sini untuk membunuh Anda? Sambil menyimpulkan sekelompok data vaksin pada kertas manuskrip, Qin berkata, baru saja saya mendengar suara tembakan.
Langkah kaki yang datang tidak terlihat seperti langkah kaki naga dan harimau. Anda benar-benar hebat. Anda dapat menghentikan naga dan harimau dalam waktu yang singkat, tetapi keterampilannya seharusnya berada di jalur yang benar. Tetapi tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Anda menginginkan nyawaku. Ambil saja, tetapi tolong beri saya waktu 10 menit lagi. Formula vaksin saya telah mencapai tahap akhir, dan hasil akhirnya akan diperoleh dalam 10 menit. Vaksin ini menyangkut kehidupan jutaan atau bahkan puluhan juta orang. Anda harus melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri, hanya dalam 10 menit. Mendengar ini, Yang Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menambahkan sedikit rasa hormat kepada Tuan Qin yang sudah tua. Sebelumnya, dia hanya mengetahui tentang Qin Beishan dari media. Yang Xuan mengira dia adalah orang tua yang disegani. Namun, ketika saya melihatnya hari ini, saya menemukan bahwa Tuan Qin tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga karakternya jauh lebih mulia dari yang saya duga. Saat ini, dia masih peduli dengan orang-orang biasa di dunia. Situasi Sunan sangat mendesak, tetapi Yang Xuan memilih untuk berdiri diam di sampingnya. 10 menit kemudian, Tuan Qin sangat bersemangat. Ya, hasil akhir deduksi vaksin akhirnya keluar. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum pada Yang Xuan. Maaf, saya sedang sibuk dengan barang-barang di tangan saya, jadi saya tidak menyapa Anda. Ada beberapa teh wangi di laci. Silakan ambil sendiri. Ketika saya mengirim informasi ini ke kotak surat, Anda dapat melakukannya. Sambil berbicara, Tuan Qin membuka kotak surat dan mengirimkan hasil deduksi vaksin. Kemudian dia menatap Yang Xuan dan berkata sambil tersenyum, sekarang, Anda dapat melakukannya. Ekspresi Tuan Qin sangat acuh tak acuh, dan tidak ada rasa takut atau khawatir di wajahnya. Meskipun usianya sudah 80-an, punggung Tuan Qin tegap, ucapannya penuh semangat, tidak menunjukkan sikap lama, dan ucapan serta perilakunya mantap dan elegan. Tuan Qin, saya di sini bukan untuk menyakiti Anda hari ini, tetapi untuk meminta sesuatu. Yang Xuan berdiri dan berkata dengan sopan, istri saya diracuni. Sekarang hidupnya dalam bahaya. Saya khawatir hanya Anda yang bisa membantunya di dunia ini. Tetapi Tuan Qin adalah senjata penting negara ini, jadi saya hanya bisa mengganggu Tuan Qin dengan gegabah dengan cara ini. Saya harap Tuan Qin akan memaafkan saya. Ketika Yang Xuan mengucapkan kata-kata ini, dia juga sangat gugup. Pertama, meskipun Sunan bahkan lebih penting baginya daripada hidupnya sendiri, tetapi bagi masyarakat ini, dia hanyalah orang biasa. Bagaimana seorang dokter nasional seperti Tuan Qin dapat membantu? Kedua, Yang Xuan masuk ke sini dengan paksa, dan saya mendengar bahwa Tuan Qin yang tua tidak bisa menyerah dengan paksaan dan bujukan. Selama dia tidak setuju, tidak akan ada gunanya menodongkan pistol ke dahinya. Jika Tuan Qin tidak setuju, Yang Xuan bahkan siap membawanya pergi dengan paksa, bahkan jika dia meninggalkan persiapan psikologis kutukan abadi. Tetapi saat berikutnya, Yang Xuan tiba-tiba menemukan bahwa kekhawatirannya berlebihan. Keracunan, apa gejalanya? Tuan Qin tua dengan cepat menjadi serius ketika dia mendengar bahwa seseorang diracuni. Pertama-tama jelaskan gejalanya secara rinci, semakin rinci semakin baik. Yang Xuan Lian buru-buru berkata, kesadaran kabur, sistem saraf pusat tampaknya telah sepenuhnya terhambat, dan wajahnya normal, tetapi bibirnya sedikit biru, dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda gemetar. Tidak, ini gejala racun telah menembus saraf sepenuhnya. Di mana pasiennya? Bawa aku segera. Tuan Qin tampak lebih gugup daripada Yang Xuan. Dia segera mengenakan mantel dan keluar. Dia bertemu Qin Longhu di luar pintu. Melihat bahwa Tuan Qin aman, dia akhirnya menghela napas lega dan bertanya, kemana Tuan Qin pergi? Tuan Qin buru-buru berkata, ada seseorang yang diracuni di rumah sakit kota. Aku akan kembali. Qin Longhu buru-buru berkata, Tuan Qin, Anda memiliki jutaan nyawa yang terikat pada Anda. Sebaiknya Anda tidak berkeliaran. Jika Anda memiliki kesalahan, omong kosong. Tuan Qin tua berkata dengan tegas, kehidupan jutaan orang adalah kehidupan. Bukankah kehidupan seseorang adalah kehidupan? Saya hanya seorang dokter. Tidak ada alasan mengapa saya tidak dapat menyelamatkan hidup saya. Anda harus bergegas untuk membuka jalan di depan. Ini mendesak. Qin Longhu tidak berani bicara lagi, jadi dia harus segera membiarkan penjaga membuka jalan di depan mobil dan mengawal di kedua sisi. Tuan Qin duduk di mobil Yang Xuan, dan Yang Xuan mengemudikan mobil dengan cepat. Segera dia tiba di ruang penyelamatan. Yang Xuan meminta Sue Chao,
Qin Longhu dan yang lainnya untuk memberlakukan darurat militer di luar, dan kemudian mengikuti Tuan Tua Qin masuk. Pada saat ini, napas Sunan sangat lemah. Setelah memeriksa denyut nadi Sunan, Tuan Tua Qin tampak sedikit santai dan berkata, untungnya, pasien tidak khawatir tentang kehidupan. Racun ini tidak akan menimbulkan ancaman fatal bagi tubuh manusia. Hanya saja racun ini sangat aneh. Pada saat ini, racun ini telah menembus ke dalam saraf. Jika racunnya tidak dikeluarkan secepat mungkin, pasien akan menjadi lumpuh seumur hidupnya. Yang Xuan Lian buru-buru berkata, apakah Tuan Tua Qin punya cara? Tuan Qin mengangguk dengan lembut, tetapi wajahnya kembali berwibawa. Meskipun racun ini aneh, saya punya resep untuk mengatasinya. Tetapi ada banyak jenis tanaman obat yang dibutuhkan dalam resep, dan semuanya harus dikumpulkan dalam waktu 5 jam. Saat Qin Beishan berbicara, dia mengambil pena dan kertas dan menulis nama-nama banyak tanaman obat di atas kertas. Yang Xuan melihat nama-nama bahan obat di atas. Banyak dari mereka adalah bahan obat yang berharga dan langka, tetapi itu tidak sulit bagi Yang Xuan. Tetapi ketika matanya tertuju pada baris kata terakhir, dia mengerutkan kening dan berkata, darah hitam Roland. Mengapa kamu belum pernah mendengarnya? Wajah Qin Beishan tenang dan berkata, darah hitam Roland adalah bahan obat paling penting dalam resep ini, tetapi darah hitam Roland sangat langka. Ada pohon di lembah Wawu di sebelah kota Nanjiang. Aku akan mengambilnya sekarang. Ketika Yang Xuan mendengar setengah dari kata-katanya, dia tidak sabar untuk keluar. Adik kecil, silakan tinggal. Qin Beishan segera menghentikan Yang Xuan dan berkata dengan serius, Black Blood Roland tidak bisa diambil begitu saja. Jika kamu ingin mendapatkan tanaman ini, kamu harus mengatasi 2 kesulitan. Yang Xuan Lian buru-buru bertanya, 2 kesulitan yang mana? Qin Beishan berkata, pertama, aku hanya tahu bahwa ada 1 Black Blood Roland di lembah Wawu di Sungai Nanjiang, tetapi aku tidak tahu di mana ia tumbuh. Satu-satunya yang tahu lokasi spesifik pertumbuhan Black Blood Roland adalah keluarga Ponzi yang tinggal di sebelah lembah Wawu. Mereka telah tinggal di sana selama beberapa generasi, dan mereka menganggap Black Blood Roland sebagai benda suci keluarga mereka, jadi hampir mustahil bagi mereka untuk memberitahu keberadaan Black Blood Roland. Yang Xuan sedikit mengernyit dan berkata, bagaimana dengan kesulitan kedua? Mengacu pada kesulitan kedua, wajah Qin Beishan lebih bermartabat, bahkan jika ada cara untuk membuat keluarga Ponzi berbicara, mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan Black Blood Roland. Black Blood Roland dikenal sebagai rumput beracun pertama di dunia. Ia akan mati jika disentuh. Yang Xuan Lian buru-buru berkata, bukankah kamu hanya memakai sarung tangan antivirus? Gunung Qinbei menggelengkan kepalanya dengan lembut. Karakteristik darah hitam Roland sangat unik. Jika kamu ingin mengambilnya, kamu harus menggunakan tubuh dari daging dan darah, jika tidak, ia akan berubah ketika digali. Jadi, bahkan jika tidak ada keluarga Ponzi, hanya sedikit orang yang berani melawan darah hitam. Roland harus berhati-hati. Jika daging dan darah diambil dan disentuh secara langsung, ia akan mati. Bahkan seekor gajah tidak dapat bertahan setengah detik. Tetapi jika kamu mengenakan alat pelindung, darah hitam Roland akan meleleh ketika digali, jadi ini hanyalah masalah yang tidak akan berhasil. Yang Xuan mengerutkan kening dalam bentuk Sichuan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba memikirkan seseorang dalam benaknya. Dengan tergesa-gesa mengeluarkan telepon dan menghubungi nomor, Wan Xin, kamu datang ke rumah sakit kota segera. Aku akan menunggumu di pintu. Lebih cepat lebih baik. Ini mendesak. Dalam kesan Xiao Wan Xin, Yang Xuan tidak akan mengerutkan kening bahkan jika langit runtuh, dan tidak pernah melihatnya berbicara dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat Yang Xuan di gerbang rumah sakit, dia terkejut. Pada saat ini, mata Yang Xuan merah, wajahnya pucat, bahunya sedikit gemetar, dan bahkan kata-katanya bergetar. Wan Xin, aku ingin memintamu untuk membantuku. Setelah waktu ini, aku Yang Xuan berutang budi padamu. Jangan khawatir, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan perlahan, selama aku dalam kemampuanku, aku akan melakukan yang terbaik. Xiao Wan Xin juga tidak melihat pria ini berbicara kepada orang lain dengan nada memohon. Aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Kali ini, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Yang Xuan Cheng menatap Xiao Wan Xin dengan tulus dengan nada bergetar. Darah hitam Roland adalah ramuan paling beracun di dunia. Selama kulit orang menyentuhnya, mereka akan mati mendadak. Yang Xuan tidak takut mati. Dia bisa mati ribuan kali demi Sunan,
tetapi syaratnya adalah memilih Roland si darah hitam terlebih dahulu. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah Xiao Wanxin, karena Xiao Wanxin adalah racun misterius yang langka. Ketika Yang Xuan dan dia bertemu dengan bom biokimia di gunung, jika bukan karena fisik Xiao Wanxin yang istimewa, saya khawatir mereka akan menghilang bersama. Xiao Wanxin menatap manusia besi di depannya. Pada saat ini, matanya penuh dengan kepanikan dan permohonan yang tak ada habisnya. Dia bahkan merasa hatinya tertusuk seperti jarum. Baiklah, aku berjanji padamu. Xiao Wanxin bahkan tidak bertanya mengapa, tetapi dia setuju. Ini bahkan mengejutkannya. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati, tetapi dia bahkan tidak menanyakan alasannya. Sampai sekarang, Xiao Wanxin menyadari betapa beratnya Yang Xuan di dalam hatinya. Mungkin perasaannya terhadap Yang Xuan telah melampaui persahabatan. Sepanjang jalan, Yang Xuan akan mengemudi dengan cepat. Xiao Wanxin duduk di kursi penumpang dan menoleh. Dia terkejut menemukan bahwa pria yang gigih ini terus-menerus meneteskan air mata. Yang Xuan, aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi selama aku bisa menggunakan tempatku, aku akan berusaha sebaik mungkin. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan pernah cemberut. Tenang saja dan jangan gugup, ya, semuanya akan baik-baik saja. Xiao Wanxin melihat air mata pria itu yang tak terdengar. Dia merasa sangat tertekan, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Ketika dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka air mata di pipi pria itu. Wanxin, aku sangat gugup, sangat sedih, dan sangat takut. Yang Xuan akhirnya membuka mulutnya, mencurahkan emosinya sepenuhnya, dan berkata sambil menangis, orang terpentingku, istriku, sekarang diracuni. Wanxin, kau tahu, aku tidak pernah takut pada apapun atau siapapun dalam hidupku. Aku telah mengalami garis kehidupan dan kematian berkali-kali, dan aku telah bangkit dari kematian berkali-kali. Kurasa tidak ada apapun di dunia ini yang membuatku takut. Tapi aku sangat takut sekarang. Aku benar-benar takut. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana aku bisa menghadapi kehidupan selanjutnya jika istriku tidak bisa menyelamatkannya. Wanxin, aku benar-benar tidak nyaman sekarang. Air mata mengalir seperti mata air di sepanjang mata Yang Xuan. Suara Yang Xuan serak, gemetar, dan panik tanpa akhir. Hati Xiao Wanxin seperti teriris oleh pisau tajam. Dia mencengkeram tangan Yang Xuan. Jangan takut, semuanya akan baik-baik saja. Sungguh, percayalah padaku, semuanya akan baik-baik saja. Kereta segera melaju ke lembah Wawu, lebih dari 200 km jauhnya dari kota Nanjiang. Orang-orang setengah baya di lembah ini dipenuhi kabut tebal. Berdiri di mulut lembah terasa sangat tertekan. Anda kadang-kadang mendengar beberapa auman hewan aneh di dalam, seolah-olah ada dunia lain di balik kabut tebal. Hanya berdiri di mulut lembah saja sudah membuat orang merasa kedinginan. Kabutnya beracun. Tutupi mulut dan hidungmu. Xiao Wanxin adalah tubuh racun hitam yang langka. Ia sangat sensitif terhadap racun. Tidak mudah mencium kabut tebal di sini. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam. Saat ini, ia kembali tenang dan berkata, ini karena udara berkumpul sepanjang tahun tanpa sirkulasi, dan kemudian menyatu dengan racun yang terkumpul selama puluhan ribu tahun. Jangan khawatir, meskipun aku bukan racun hitam, racun ini tidak akan menjadi ancaman bagiku. Yang Xuan pernah menerima pelatihan anti-narkoba khusus di kamp pelatihan kelompok burung hantu malam, karena mereka akan menghadapi banyak lingkungan pertempuran yang tidak diketahui nanti, dan mereka harus membuat fisik mereka lebih tahan terhadap ancaman lingkungan daripada orang normal. Gas beracun semacam ini tidak jarang di hutan purba. Yang Xuan pernah berjalan melalui lingkungan ini selama beberapa hari dan malam, dan tubuhnya telah lama beradaptasi dengannya. Keduanya berjalan bersama, jalan di lembah itu terjal dan sulit, dan jarak pandangnya sangat rendah, dan garis pandangnya kurang dari 2 meter. Meskipun Xiao Wanxin anti narkoba, lingkungan di sini sangat menyedihkan. Selain itu, jalannya terjal, sedalam 1 kaki dan sedalam 1 kaki. Ketika berjalan maju, dia merasa punggungnya pingsan dan dingin. Pada saat ini, tangan Xiao Wanxin tiba-tiba digenggam erat. Yang Xuan berjalan sedikit ke depan dan berkata dengan tenang, pegang aku. Mudah tersesat di tempat ini. Jangan tersesat. Dengan cara ini, keduanya berjalan maju. Bergandengan tangan, dalam dan dangkal. Tangan Xiao Wanxin dipegang erat oleh Yang Xuan.
Dia bahkan merasakan rasa yakin dan aman yang belum pernah terjadi sebelumnya, sepertinya hanya pria ini yang ada di sana. Bahkan jika langit runtuh, tidak perlu takut. Hihi, pada saat ini, tidak jauh dari depan, tiba-tiba terdengar suara tawa. Tawa itu sepertinya dibuat oleh seorang anak kecil, tetapi di lingkungan ini, jelas tidak mudah untuk mendengar tawa anak kecil. Siapa? Xia Wanxin, berdasarkan naluri profesionalnya, mengeluarkan pistolnya untuk pertama kalinya dan mengamati sekelilingnya dengan waspada. Yang Xuan dengan lembut mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Xia Wanxin untuk meletakkan pistolnya, lalu melihat ke depan dan berkata dengan keras, "Anda dari keluarga Ponzi. Bisakah Anda menunjukkan wajah Anda? Saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditanyakan." Suara di depan berkata, "Anda di sini untuk mengumpulkan darah hitam Roland. Saya adalah generasi ke-19 dari keluarga Ponzi. Jika Anda ingin mengetahui keberadaan darah hitam Roland, Anda harus lulus 3 ujian. Beranikah Anda?" Yang Xuan mengangguk, "Tolong jelaskan." Suara di depan berkata, 10 meter di depan, ada batu di sebelahnya. Angkat batu itu. Yang Xuan dan Xia Wanxin berjalan 10 meter ke depan, dan benar saja, mereka melihat sebuah batu seukuran wastafel. Yang Xuangang hendak mengulurkan tangannya untuk mengangkat batu itu. Xia Wanxin tiba-tiba berkata, "Biar aku yang datang." Meskipun Xia Wanxin masih belum tahu apa yang dicari Yang Xuan, dia sudah menduga bahwa itu pasti sesuatu yang berhubungan dengan racun. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah batu ini. Yang Xuan mengangguk pelan, "Hati-hati." Xia Wanxin berjalan ke batu itu, memusatkan konsentrasinya, menggenggam kedua sisi batu itu, lalu mengangkat batu itu dengan kuat. Ah! Pada saat yang sama, Xia Wanxin tiba-tiba menjerit dan secara naluriah melangkah mundur.